semuanya. Hari ini aku nggak akan ngebahas buku atau mereview buku apapun, tapi aku akan membagikan tips menarik buat teman-teman. Barangkali ada yang lagi pengiritan atau yang budget tipis tapi pengen banget beli buku, atau gimana sih caranya biar bisa beli buku murah. Jadi stay tune aja di tips ini. Tips yang pertama, datangi book fair. Di Indonesia ini, atau lebih tepatnya di Jakarta, sering banget yang namanya ngadain book fair kalau di luar masa pandemi. Dalam 1 tahun bisa sampai 5 kali. Yang pertama ada yang namanya International Book Fair, Islamic Book Fair, Indonesia Book Fair, Jakarta Book Fair, sampai ke Kompas Gramedia Fair. Biasanya rentang waktunya bisa 3 hari sampai seminggu. Di situ ada banyak banget judul buku yang mungkin di sana ada incaran kalian yang dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga aslinya. Event-event ini bermanfaat banget nih buat area Jabodetabek. Kalau misalnya kalian pengen banget beli buku tapi nggak sesuai dengan budget kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah datangi event-event tersebut, karena siapa tahu buku yang kita incar dijual dengan harga yang lebih murah di sana. Tips yang kedua, beli saat Harbolnas. Sekarang kan udah banyak banget e-commerce dan kita sering banget memenuhi kebutuhan kita dengan beli lewat marketplace. Nah, momen ini bisa banget kita manfaatkan. Mulai dari tanggal 11, 22 sampai 12 biasanya akan ada promo menarik dari e-commerce tersebut. Mulai dari cashback atau diskon sampai free ongkir. Bisa banget kita manfaatkan untuk beli buku incaran kita daripada kita beli perintilan yang gak jelas. Tips yang ketiga, beli saat pre-order. Karena ada beberapa buku yang harganya jauh lebih murah saat pre-order daripada masa-masa pre-order itu berakhir. Jadi ketika sudah kita temukan di toko buku, biasanya harganya lebih mahal. Nah, momen pre-order ini bisa kita manfaatkan karena biasanya pembeli itu bisa dapat diskon atau bisa dapat bonus. Bisa juga kita dapat tanda tangan penulisnya langsung. Jadi ini bisa mengeratkan hubungan antara pembaca dan si penulis. Tips yang keempat, follow akun penerbitnya. Buat kalian yang sering banget main sosmed, daripada kalian follow akun yang gak jelas, lebih baik kalian follow akun penerbitnya, baik di Instagram atau di Twitter. Karena biasanya mereka akan mengadakan diskon di hari-hari tertentu, misalnya kayak di hari kemerdekaan nasional, atau di hari ulang tahun penerbit itu sendiri, atau di hari buku dan lain-lain. Nah, di sana mereka akan membagikan buku-buku apa aja yang didiskon atau dibanting harganya. Ini bermanfaat banget karena siapa tahu buku yang kita incer bisa kita beli saat itu. Tips yang kelima, beli di toko buku online yang ada di website. Karena biasanya mereka akan mengadakan promo di hari-hari yang random. Nah, di situ kalau kita pantangin terus akan ada beberapa judul buku yang ternyata lagi di diskon. Tuh bisa dapat buku yang harganya harusnya 100.000 jadi 50.000. Lalu ada buku-buku yang lain juga, kitanya jadi senang dapat buku yang harganya lebih murah dan original. Tips yang keenam, datangi bazar buku, obral buku, atau expo. Biasanya ini ada di pelataran masjid, di sekolah-sekolah, di kampus, sampai di mall. Nah, di sana harganya bisa jauh lebih murah karena ada buku-buku yang usianya di atas 5 tahun, jadi diobral oleh penerbitnya. Tapi perhatikan juga jangan sampai kita terkecoh dengan murahnya, ternyata kualitas yang kita dapat justru kualitas bajakan. Itu kan sayang banget ya, karena kalau kita dapat buku bajakan yang ada kualitas itu jelek, kertas-kertasnya jadi robek-robek gitu. Mendingan kalian pastikan dulu sebelum kalian beli yang murah, pastikan itu adalah buku yang original. Tips yang ketujuh, beli buku second. Ini biasanya ada di obral-obral buku juga atau di beberapa mall yang menyediakan buku-buku second. Jadi buat teman-teman yang gak keberatan buat baca buku second, bisa beli ke sana. Dan ada beberapa kondisi yang mungkin kita harus kompromi. Misalnya bukunya jadi gak sebagus atau ada yang coret-coret karena sudah dimiliki oleh pemilik sebelumnya. Lalu ada buku-buku yang mungkin terlipat atau yang covernya udah gak sebagus awalnya. Jadi hal-hal itu yang perlu kita kompromikan ketika kita memilih untuk membeli buku second. Nah, sekian tips dari aku. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu gimana caranya biar bisa beli buku yang harganya murah tapi tetap menjaga kualitas originalnya itu. Karena apa? Itu sebagai langkah kecil kita untuk mendukung industri perbukuan dan literasi di Indonesia. Jadi itu tips-tipsnya. Mungkin lain kali nanti aku akan membahas gimana caranya biar bisa kita punya buku original dengan gratis. Nah, stay tune aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.